Shalom semuanya, selamat berjumpa lagi di ibadah Jumat Agung saudaraku. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami bersyukur pada masa ini di dalam rangkaian ibadah Jumat Agung. Walau kami tidak boleh beribadah secara bersama-sama, namun kami tahu itu tidak menghalangi kami untuk boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Untuk itu urapilah Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhir. Semua jemaat-Mu, setiap orang yang terjangkau dengan rangkaian ibadah ini akan merasakan jemahan Tuhan, lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan, saudaraku, dengan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Malam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya, saudaraku, bahwa kasih Tuhan selalu baru bagi kita setiap hari. Amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat. Selamanya Kau dahsyat. Mari kita mengucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di Jumat Agung ini, saudaraku. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-23, saudara. Kita melihat bagaimana perjalanan Yesus di kayu salib, saudaraku. Haleluya. Saudara siapkan Alkitab saudara. Amin. Kalau kita mendengar firman Tuhan, tentu kita pastikan kita membaca ayat demi ayat supaya kita diberkati. Amin. Kita tidak mau firman Tuhan, berkat firman Tuhan berlalu begitu saja. Kita mau mengerti, dan lewat pengertian kita itu kita tahu apa kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-23, di ayatnya yang ke-33 sampai pada ayat yang ke-42. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau dan aku ada bersama-sama di dalam Firdaus." Amin, saudaraku. Saudaraku, kita melihat di sini ketika Yesus sudah, saudaraku, di tangan orang-orang berdosa, dia disiksa, dan kita melihat firman Tuhan tadi, saudaraku, mereka membawa dia ke Golgota, ya, yang disebut namanya tempat Tengkorak, saudaraku, di mana Yesus akan disalibkan di sana. Nah, saudaraku, ketika pada waktu itu ada 3 yang disalib, termasuk Yesus. Yesus disalib tentu kita tahu, saudaraku, bukan karena dosanya, tetapi berbeda dengan yang 2 orang tadi. 2 orang itu mereka disalib karena mereka melakukan kejahatan. Nah, saudaraku, apa yang menjadi tajuk daripada firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah salib Kristus adalah kebanggaan. Amin. Ya, kita boleh melihat, saudaraku, dalam perikop ini dan ayat-ayat referensi yang lain, saudaraku, bahwa salib Kristus, saudaraku, merupakan satu berkat yang luar biasa. Mengapa, saudaraku? Karena ketika Kristus Yesus masih disalib, saudaraku, ya, sudah disalibkan pun, saudara, kita melihat ada kemenangan yang luar biasa. Walaupun ada beberapa pihak-pihak meresponinya dengan pesimis, dengan negatif, dengan sindiran, tetapi, saudaraku, kita melihat yang di sebelah kanan Yesus, saudaraku, Yesus menunjukkan walaupun dia masih sudah tersalib, dia masih mulai memberikan satu harapan,
memberikan satu kemenangan, jaminan. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah pemberitaan salib seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama. Saya akan bacakan saudaraku, ya. Haleluya. 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Bahwa firman Tuhan berkata, ayat 18 saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ya, pemberitaan salib adalah kekuatan. Sebab itu sampai hari ini pemberitaan salib artinya pemberitaan pengorbanan Yesus, pemberitaan tentang kasih Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus di salib? Kenapa Yesus harus melalui salib? Kenapa Yesus harus disalibkan? Saudaraku, itu harus kita beritakan. Karena kita tahu semuanya, tanpa pengorbanan Yesus di salib, tak satu pun kita diselamatkan. Tak satu manusia pun boleh kembali kepada Bapa. Tak satu manusia pun boleh menerima pengampunan dosa, pembebasan dari kutuk, pembebasan dari penyakit, perhambaan dosa. Tanpa salib, saudaraku, mustahil saudaraku seseorang boleh bebas. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan 6. Di sana dibicarakan bahwa dosa itu adalah maut. Maut berbicara saudaraku, kematian selamanya. Bukan hanya kematian sementara. Sekarang ini manusia sangat takut mati saudaraku, sebab itu takut dengan virus corona. Kenapa takut mati? Memang kita bukan ogah-ogahan. Saudaraku, kita berkata kita berani mati. Saudaraku, arti takut mati di sini karena apa? Karena tidak memiliki jaminan yang pasti kalau dia mati. Adakah dia ke surga atau ke neraka? Nah, ini menjadi suatu persoalan manusia yang besar. Karena kematian itu, maut itu adalah kematian, penghukuman selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, penghukuman yang tidak pernah berakhir itu yang dikatakan maut. Tidak mungkin saudaraku, itu boleh diselesaikan dengan hanya ibadah, perbuatan baik sekedar manusia. Tidak akan bisa kalau tanpa pengorbanan Kristus. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, saudaraku, perbuatan baik manusia hanya semata seperti kain lapuk tanpa penerimaan korban salib Yesus. Nah saudaraku, di dalam firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat 16. Ya, Efesus pasal yang ke-2 ayat 16. Dikatakan saudaraku bahwa dan untuk dikatakan ayat yang ke-13 saya mulai. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Luar biasa. Amin saudaraku. Bahwa salib Kristus, saudaraku, yang membuat manusia boleh berdamai dengan Bapa, Yehova pencipta. Tak mungkin saudaraku manusia boleh kembali kepada Sang Pencipta kalau tidak ada yang menghubungkan. Kristus datang untuk mendamaikan kita. Amin saudara. Sebab itu saudaraku, terima Kristus supaya saudara boleh berdamai dengan Bapa, boleh kembali kepada Bapa. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Boleh mendamaikan manusia yang di bumi. Di dalam ayat yang ketiga, ayat selanjutnya, ayat Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat yang ke-20. Dikatakan saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Wow, luar biasa. Yang mendamaikan yang manusia yang di bumi
dengan yang di sorga. Sesuatu yang luar biasa, amin saudara. Ini hanya ada di dalam Kristus. Saudaraku, kita tahu berapa lama, beratus tahun saudara direncanakan pendamaian antara Palestina dengan Israel. Dunia mencoba campur tangan, tapi tak kunjung perdamaian terjadi. Karena apa saudaraku? Karena perdamaian sejati hanya bersumber dari Kristus. Seseorang yang tidak pernah menerima Kristus, menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya, dia tidak akan pernah mengerti arti perdamaian yang sejati. Itulah yang mendamaikan kita, manusia yang berdosa, yang harusnya saudaraku menerima hukuman maut. Tapi luar biasa, kita boleh berdamai dengan Bapa. Amin. Sehingga kita punya hubungan yang luar biasa. Sama seperti seorang penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia tahu benar bahwa Kristus, Yesus yang disalib itu, dia adalah raja. Sebab itu dia berkata, kalau engkau sudah sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Walaupun dia penjahat, tetapi puji Tuhan, dia masih ada kesempatan di detik-detik terakhir hidupnya. Karena dia tahu Yesus itu bukanlah manusia biasa seperti dia, tapi dia adalah raja. Saudaraku, pengakuan sebagai raja itu adalah satu pengakuan yang luar biasa. Saudaraku, dia tahu bahwa Yesus adalah penguasa, adalah raja yang berkuasa. Dan dia mengerti benar, kalau engkau sudah sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Dia tahu bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan akan bangkit, akan hidup kembali. Berbeda yang di sebelah kirinya, saudaraku. Walaupun yang di sebelah kirinya itu mengatakan, menyebut Yesus itu, kalau engkau Kristus, tapi dengan penuh, saudaraku, pesimis. Dia tidak langsung ada kepercayaan. Dia hanya mengakui, mengucapkan, kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu. Saudaraku, janganlah kita menjadi seorang Kristen atau seorang pribadi yang hanya mengakui Kristus di dalam bibir kita, di dalam mulut kita, tetapi itu tidak ada pengakuan dari hati dengan penuh kepercayaan. Ini perbedaan yang sangat ketara sekali, perbedaan yang begitu jelas. Pengakuan antara yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, mereka menyebut, yang satu menyebut dia Kristus, yang satu menyebut dia Raja. Tetapi pengakuan yang sebelah kanan itu penuh dengan pengharapan. Yang sebelah kiri itu dia penuh dengan kemarahan dan penuh pesimis. Tidak ada satu kepercayaan, tidak ada pengharapan di dalam hatinya. Walau dia sama-sama menyebut sebutan nama Tuhan dengan mulutnya, dengan bibirnya. Nah saudaraku, mari saudara, kesempatan ini, salib Kristus itu adalah sesuatu yang berharga, yang sangat penting. Oleh sebab itu saudaraku, junjunglah salib Kristus, junjunglah pengorbanan Kristus dalam hidupmu. Haleluya saudaraku. Saya percaya bahwa di salib Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa kita. Tuhan sudah menyelesaikan semua kelemahan kita. Dan firman Tuhan berkata di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Bahwa firman Tuhan menuliskan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Haleluya. Bahwa Kristus telah menghapus, telah membatalkan semua kutuk. Maka kutuk sumpah serapah manusia tidak akan pernah berlaku kepada setiap orang yang hidup dalam Kristus. Amin. Oleh sebab itu terimalah Kristus. Terimalah salib Kristus, pengorbanan Kristus. Akui dalam hidupmu supaya engkau bebas dari kutuk dosa, bebas dari kutuk ketakutan, bebas saudaraku dari kutuk perhambaan dosa. Kalau engkau mau benar-benar merdeka dari kutuk, merdeka dari dosa, saudaraku, satu-satunya adalah salib Kristus. Amin saudara. Di dalam Kristus
kita memang menjadi orang yang merdeka, diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, kita nyanyikan, karena salibmu ku hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena korbanmu disalib kami diselamatkan. Karena korbanmu disalib kami dibebaskan. Kami bebas dari kutuk, bebas dari perhambaan dosa. Kami bersyukur Bapa, kami memujimu, kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat korban-Mu. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Korban salib Kristus kami junjung selama kami hidup. Dan salib Kristus kami akan beritakan kepada semua orang. Karena firman-Mu berkata dalam Lukas 9 ayat 23-24, barang siapa mau mengikuti Yesus harus memikul salibnya, menyangkal dirinya setiap hari. Biarlah salib Kristus merupakan satu kebanggaan bagi kami, yang mendamaikan kami dengan Bapa di sorga, dan yang telah melenyapkan segala tembok pemisah. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu, berkati semua umat-Mu yang ada di seluruh dunia, yang sedang merayakan, beribadah untuk memperingati Jumat Agung ini. Tuhan, kami berdoa, pulihkanlah umat manusia yang sedang dilanda oleh kedukaan oleh karena virus corona. Mereka yang sakit, mereka yang terancam nyawanya Tuhan. Tuhan tolong lawatlah mereka Tuhan, hanya bisa dibebaskan di dalam Kristus. Dan berlakulah mujizat kesembuhan bagi mereka. Kami mengasihi mereka Tuhan. Kami mencintai mereka Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Kami berdoa khususnya untuk Malaysia, dipulihkanlah Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu sedang berlaku bagi Malaysia. Tidak akan berkelanjutan lagi ini Tuhan, virus ini. Oh, di dalam nama Yesus jaringan jangkitan akan berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Maka akan kembali pulih kembali Tuhan. Oh, ekonomi akan pulih kembali. Berkati Tuhan kerajaan. Oh, menteri semuanya yang sedang bekerja kuat, dokter, nurse Tuhan yang sedang bekerja keras. Tuhan, Kau tolong mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati seluruh jemaat-Mu Praise Emmanuel Assembly, baik gereja Tamil dan gereja bahasa English service. Tuhan berkati senior pastor kami semua, pastors, elders, jemaat. Tuhan memberkati mereka semua mengalami pemulihan kasih Kristus di hari Jumat Agung yang luar biasa ini. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami kepada Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Jumpa lagi di ibadah Paskah pada hari Minggu. Amin.